ورسوله وفوهم وأزواجه وذريته المنتصر إليهم ثم إلى أرواح علماء المذكورة في هذا الكتاب وإلى أرواح متكلمين في هذا المسجد خصوصا مؤسس هذا المسجد الشيخ سلطان محمود بدر الدين وأصوله وفهم أن الله يغفر لهم ويرحمهم وتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويسلمهم الجنة ووالدينا ومشايخنا وأموات المسلمين أجمعين عامة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الكرام. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين ولا عدوان إلا على الظالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه بكل إحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. أما بعد. معاشر الحاضرين والحاضرات والمستمعين الكرام, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, nikmat karunia-Nya sehingga siang hari ini kita masih diberikan oleh Allah kesempatan untuk mengangkat langkah kaki kita menuju Masjid Agung Palembang yang saya cintai ini guna melaksanakan kewajiban kita sebagai insan muslim yang baik, salat zuhur berjamaah yang tadi dirangkai dengan beberapa bacaan zikir dan doa yang dilanjutkan dengan salat sunnah ba'diyah. Dan sekarang kita mengikuti cawisan rutin kita ilmu hadis. Kita kutip dari kitab Mustalahul Hadis karya Al-Mujaddid Rashid Isrin Sayyid Walid Abu Muhammad Abdul Al-Maliki. Semoga apa-apa yang saya lakukan kita harapkan Allah catat sebagai amal ibadah yang diterima dalam ridha dan rahmatnya. Amin. Tak lupa juga kita sampaikan salawat dan salam kita hadiahkan kepada baginda kita Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat umat dan zuriatnya ila akhir zaman. Hadirin hadirat wal mustami'in al-kiram, saya akan bacakan terlebih dahulu apa saja yang tertera dalam kitab panduan agar Allah memberikan berkah dan manfaatnya kepada kita semua. Amin. Qala al-ma'alif rahimahullah ta'ala nafa'ana Allah bi'ulum fil dain. Amin. Al-awrad al-hamilah al-wada' ila an qala والذي صغر لهم ذلك إما جهل بحرمة ذلك وإما زعمهم الباطل أن الممنوع إنما هو الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يضر بشرعه ودينه دون الكذب الذي يروج دينه وما علموا أن الكل كذب عليه صلى الله عليه وسلم. ومما فعل هؤلاء أن وضعوا أحاديث صلوات مخصوصة وصيامات مخصوصة
السادس قصد تأديب الأولاد فتوضع لهم أحاديث ويلقنونها فيعتقدون صحتها ويبغونها بعد ذلك. معاشر الحاضرين والحاضرات والmustami'in al-kiram, kita masih membahas, insyaallah hari ini terakhir pembahasan tentang motivasi atau latar belakang atau tujuan orang-orang yang memalsukan hadis atau membuat hadis palsu. Kemarin kita bahas cukup panjang lebar, hampir 3 kali pertemuan kita membahasnya. Karena pentingnya masalah ini, karena sangat harus kita mengetahuinya ciri-ciri dan tujuan mereka meletakkan atau membuat hadis palsu. Karena takutnya kita tanpa kita sadari, kita pun bisa melakukannya atau kita menjadi pelakunya. Tanpa kita sadari, makanya dengan ciri-ciri atau tanda-tanda yang berlaku untuk mengetahui bahasanya itu hadis palsu. Kemarin kita sudah bahas yang kelima, namun masih separuh terbahas. Nah, tadi saya bacakan lanjutannya. Orang-orang memasukkan hadis Rasulullah SAW, katanya tujuannya zahirnya baik, bagus, terpuji, tapi dia nggak tahu saya. Kadang-kadang imma jahluhum bihormati dzalik. Pelakunya ini, kata pengarang, tidak tahu bahwasanya perbuatan ini haram, nggak boleh. Dia membuat hadis atau memalsukan hadis. Tujuan baik, mengajak orang kebaikan, ngajak orang baca Quran, ngajak orang bangun pesantren, ngajak orang bangun masjid, mushola, panti asuhan dan seterusnya. Pokoknya perbuatan atau salawat, ngajak salawatan, ngajak ngaji, ngajak baca Quran, ngajak puasa. Pokoknya amalan-amal yang baik. Tadinya dia melihat kondisi masyarakat kurang peduli atau kurang giat, kurang semangat untuk berbuat amal kebajikan. Nah, mana caranya? Agar manusia tertarik atau teracun dengan omongan dia, dengan kata-kata dia, bawa hadis kan palsu. Nah, pelakunya ini, kata pengarang, kadang-kala bodoh bahwasanya perbuatannya itu haram, tidak boleh. Walaupun niatnya baik, ngajak kebaikan, baik, tapi salah langkah. Guru saya, Imam Ahmad Malik, pernah mencontohkan, ada seorang wanita merawat, mengayomi, melindungi, membesarkan, mendidik, membina anak-anak yatim di rumah dia. Tapi janda dia buntu. Nah, biayai anak, katakan 5 orang aja namanya, untuk memberikan fasilitas, makan, minum, sandang, macam-macam banyak kan. Perbuatan wanita sendiri bagus tak? Wong macam ibu-ibu ini nampung rumahnya anak yatim, dia janda. Dia kan janda kaya, janda buntu. Ya, ini guru saya sering mengungkap. Bagus tak seorang wanita ngambil anak yatim, ditaruh di rumahnya, dibesarkannya, dilindunginya, diayominya, dididiknya, dibinanya dengan biaya.
Bagus tak? Perbuatan ibu ini? Bagus. Cantik. Tapi, kita tanya, ibu menghidupi anak-anak ini. Dari mana duitnya? Dananya. Katakanlah, saya mencari pasangan atau jadi wanita tunasusila atau jadi penghibur atau jadi tante-tante. Duitnya bukan untuk saya, untuk anak-anak. Perbuatannya bagus, kata guru saya. Amalnya bagus, tapi wasilahnya jelek. Wasilah maksiat. Berbuatnya bagus, amal untuk mendidik anak yatim bagus, melindungi. Namun wasilah yang digawinya jahat untuk menghidupi anak ya. Kata guru saya, lebih baik tak usah menjaga anak yatim ketimbang kau buat jahat, berzina. Dan dia berzina baik, sudahnya. Untuk apa? Kalau ada duit, untuk anak yatim. Tapi jahat, jelek. Namanya dah. Dan dia baik, ngajak wong, mendonasi uang, bangun masjid, bangun musola, bangun panti asuhan, bantu pesantren, bangun amal kebajikan. Bagus. Agar manusia atau masyarakatnya tertarik, dibuatlah hadis palsu. Nah, kata guru saya, wong ini bodoh tak tahu dia, dungu. Perbuatannya haram. Kenapa? Mendustakan Nabi. Memang awalnya baik, tapi cara jahat, salah. Amal baik, tidak ketemu amal jahat. Ngasuh anak yatim, bagus. Ngajak makan dia haram, jahat, tidak ketemu. Hak sobatin. Nama inilah ngajak uang kebaikan, bagus. Tapi sarananya jahat, haram. Tak boleh. Kita carilah hadis yang benar. Minimal hadis dhaif. Kalau hadis palsu, tak boleh. Berarti tetap kita namakan mendustakan Rasulullah. Nah, uang pelaku ini tidak ngerti, bodoh. Ini kira benar, kau itu. Ya, imam kena dia tak belajar, apa pura-pura dia tahu. Kerana mungkin dia ditinggalkan masyarakat. Mungkin kebongkar hasilnya dia. Buatlah hadis palsu. Agar nama dia naik lagi. Sehingga apa yang direncanakan terbangunlah. Tapi salah langkah. Itu yang terakhir. Biasanya kebanyakannya pelaku ini kalau lihat di masjid kosong. Atau di bulan-bulan Muharram, bulan Rajab, bulan Syaban, bulan-bulan ibadah. Nah, diajak untuk puasa, ajak sholat khusus. Bukan waktu, sholat khusus. Sholat rakaat, 5 rakaat, atau mana ada sholatnya. Nah, tapi tidak pakai hadis. Yang benar hadis sahih. Dah Hasan, walaupun dhaif pun tidak. Hadisnya buatan dia, produk dia. Memang ngajak orang pakai kan? Ngajak sholat. Ngajak sholat. Baik. Tapi dalilnya bohong. Dalilnya palsu. Berarti dia mendustakan baginda kita Nabi Muhammad SAW. Salah. Bengau ini. Bahlul. Nah, bagi yang awam, melihat sosok manusia, figur manusia ini, ya terpandang orang yang soleh, ahli ibadat, banyak tertipu. Pakaiannya Masya Allah, pakaiannya jubah, pakai imamah, pakai putih, peci, pakai koko, pakai gamis, tapi ilmu dah katik. Akhirnya dia sesat dan menyesatkan karena kebodohan dia. Itu pertama. Yang kedua, mereka beranggapan, sebagian masyarakat, sebagian mereka beranggapan bahwasanya yang dosa itu kalau bohong, ya, membadarkan atau membuat Islam itu jahat.
Ya, buat sundahan. Atau membuat hadis yang mencemoohkan atau menyampingkan atau apa ya, musa. Ini yang kedua. Jadi dia membuat hadis ya untuk itu, tapi untuk kebaikan, bukan untuk kejahatan. Dia beranggap bahwasanya kalau sekiranya merusak agama, merusak syariat, itu tidak boleh. Kalau untuk mendukung, mensyiarkan, menghidupkan untuk kebaikan, boleh, tak apa-apa. Tapi tak tahu dia, tak tahu dia terlupa, jahil apa mana, dia sudah mendustakan juga Rasulullah SAW. Hati-hati. Itu bisa terjadi kepada kita. Kepada masyarakat kita sebagai pengurus masjid atau musalla, ya, kita sambil kelakar, kadang nyebut hadis. Ya, padahal kita tak tahu hadis apa tidak. Hadis apa bukan? Oh jangan, kamu tu jangan langsung keluar habis Assalamualaikum, salat, mela dulu berzikir, mela dulu doa sama imam, sama jemaah, biar dapat kamu tu jodoh. Ada hadisnya itu. Nah, kadang kita bisa terjadi. Anak remaja mungkin tergoda. Ya mang, ada hadisnya. Orang yang aktif ikut begitu habis salat 5 waktu, jodohnya enteng, isi muda, gagal muda, padahal bohong. Untuk naik anak remaja agar tidak berlari atau keluar dari musala masjid setelah salam imam, kan banyak orang. Nah, untuk menipu atau membodohi orang, buatlah hadis palsu. Itu bisa terjadi kita atau anak kita. Nah, kalau sholat yang itu, melok begitu, doa dulu, imam. Biar kau tu jadi pintar, biar kau jadi cerdas, biar kau jadi soleh. Ada hadisnya nak, Nabi biar ini, biar aku. Nah, ngotai anak, kan? Bisa juga. Bisa. Makanya kadang-kadang ya, sesuatu yang ringan namun berat. Risiko berat. Apa? Kita baca sudah menisbatkan satu kebohongan kepada baginda Rasulullah SAW. Terakhir, bilang, Rasul tak dibawa. Dia membuat hadis palsu untuk mendidik, membina anaknya. Katakanlah anaknya tak rajin sekolah, sibuk dengan HP. Ustaz tadi, sekarang umat manusia, bukan kita baik, seumat manusia, semua mak bapak sekarang ya kesel, pegel, tak keluar saja melihat anak ayah HP. Anak yang 4 tahun baca, kita kalah. Lepas coba di YouTube, coba buka Instagram, anak dah baca Instagram. Terus sekarang buka Instagram, Facebook dah baca. Memang dah baca ni kan? Budak kecil badan mata dah baca. Apa dah habis waktunya? Malas belajar, malas ngaji, malas makan. Banyak suami bunuh lagi anaknya sambil nantar HP. Betul tak? Banyak yang malu punya, malu ustaz. Anak kerja sudah makan. Ya Allah. Ambil HP. Lebih baik dia nangis sekarang, cuma kau nangis di akhir. Jadi kalau bapak ibu kalau anaknya kalau makan di HP, lemak dia nangis di dunia. Kacau nanti dia nangis di akhirat. Sita HP, mek. Dia lempas ke depan mata dia, cakap. Selesai lah. Dia punya HP. HP jadul lah. HP yang itu putih, jadilah. Yang putih tak telepon dah. Dah. Itu. Untuk mengantisipasi anak kita jangan sampai ketagihan. Anak kata, ada masih ada keluarga.
di Tengku jual apa kacamata. Kata anak kebanyakan sekarang beli kacamata siapa? Anak-anak banyak beli kacamata. Apa masalah? HP. Otomatis pengaruh HP. Mata rosak. Kan sinyalnya. Banyak anak-anak yang 5 tahun, 6 tahun pakai kacamata. Hah? Tidak, mari sama-sama kita hati-hati. Nah, kata Ma'lim, orang termotivasi untuk membuat hadis palsu karena untuk mendidik anak tujuannya baik. Anaknya rajin atau anaknya pakai HP itu. Ya. Nak, janganlah HP nak. Ini baca Quran ni. Kalau kau baca Quran, kau akan dapat ini. Ini hadis. Ini sampai mirip dengan yang kelima. Bapaknya atau maknya mendorong anak untuk kebaikan. Jadi dia rajin. Dia maco. Tinggalkan HP atau tinggalkan yang lain-lainnya. Dia maksiat atau tinggalkan motor. Dulu kita orang tua ngeluh, Ustaz, anakku naik motor ngebol Ustaz. Naik motor banyak di rumah. Mereka sibuk dengan HP-nya. Itu, anak-anak banyak di rumah. Sibuk dengan HP. Kota beli terus. Tambahan biaya hidup. Bikin-bikin ada. Untuk mendorong anaknya jadi baik. Jangan HP lah. Sekali-sekali ada hadisnya mengatakan bahwasanya bila anak rajin belajar masuk surga. Ayah ridho ada hadisnya, mak ridho ada hadisnya. Nah, dia memberikan cekokan kepada anak-anak dengan hadis palsu. Itu tujuannya berbahaya. Memang niatnya baik untuk anak dia kan, untuk anak biar jadi baik. Anaknya belajar, anaknya rajin, anaknya pintar, anaknya soleh, namun bohong. Lebih baik dosa bohong. Dulu anaknya, ibu kita, kalau kita tak nak makan, tapi ibu kita tak ngomong hadis, nak habis kena nasi itu. Ngapa bu? Kalau habis nasi ayam kau mati. Nah, untuk saya kata, dulu ibu saya bilang, kalau saya makan habis, nak hamil habis nasi. Ngapa habis kenyang bu? Jangan. Ayam kau mati. Anak tu habis ayam tu. Dulu anak waktu kecil, biar ayam, punya ayam, banyak ayam dulu. Jadi kalau anak makan habis, dibilang ibu, jangan habisin. Habisin makan. Kenapa bu? Ayam lewat. Sayang kan? Ayam. Makan. Nah tapi ibu anak tidak ngomong itu hadis. Seperti itu. Ya, ada. Nah jangan ini kau. Kaget kau. Kalau macam ini, kaki baik pincang kau. Hati-hati anak. Tapi kalau tidak ngomong hadis, okey lah. Okey. Tapi kalau dia jawab, ini hadis Nabi, pasti tanggung. Jadi kita mendorong seorang anak atau warga atau masyarakat jangan sampai kita nyebutkan hadis kita tidak tahu. Kalau anda tahu hadisnya okey, bagus, berdalil. Tapi kita tidak ngerti, tidak faham, tidak usah lah. Omong ke dia kita baik. Ya, kalau kita ikhlas, kata idza khaja min al-khaf yasil al-khaf. Bila omongan inti, kalau di hati, kalau di mulut, akan sampai ke hati. Kalau kita ngomong baik, sekedar mulut baik, sampai mulut baik, tidak akan termakan, tidak tertarik, itu ada manfaat. Jadi kita nasihat anak itu dari hati, tangiskan anak kita bandel atau anak kita nakal. Tapi juga dalam perhatian, tunjuk makannya nak benar. Kalau makan dari korupsi, maling, mana benar? Didiklah kau, walaupun malaikat ini. Kalau kita makan haram, dah makan benar anak kita. Itu maaf ni. Ya, kalau uang hasil korupsi, tunjuk makan anak kita, anak dia setan. Walaupun Allah turun malaikat, dia dah makan benar. Kau makan tak benar. Jadi lebih baik kita baik-baik ya. InsyaAllah kita akan
sambung lagi Sabtu akan datang, kapan masa munculnya orang-orang pemalsu hadis palsu. InsyaAllah ya. Mudah-mudahan sedikit ada manfaatnya kepada kita semua, dan InsyaAllah Allah pun akan memberikan kita kesadaran dan kita akan berkata atau menisbatkan sesuatu kepada Nabi sementara kita tidak paham, apalagi kita tidak tahu. Berbahaya untuk kita, berbahaya untuk anak kita. Takutnya apa? Kalau kita sampaikan kepada anak kita hadis, lekat di hati dia, akan sampaikan nanti akan datang kepada anak-anaknya. Berarti berentetan, ya, bohongan, sampailah. Cucuk kita, buyut kita, nah, bahaya kan? Fatihah. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد. اللهم انفعنا فيما علمتنا وعلمنا فيما ينفعنا وارزقنا علما نافعا ورزقا واسعا حلالا طيبا مباركا ولا عذاب عليه برحمتك يا ارحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.